Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan ayo kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita belajar bahasa Inggris dengan kaidah-kaidah yang benar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang sudah bergabung, jika kalian suka dengan channel ini, mohon bantuannya untuk like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Jika ada usulan atau masukan yang dapat meningkatkan layanan ini atau pertanyaan seputar pembahasan yang kurang jelas, jangan segan-segan tuliskan di kolom komen. Oke, tidak berpanjang kata lagi, langsung saja kita masuk ke bahasan kita kali ini, yaitu model auxiliaries. Salah satu modal auxiliaries adalah can, could, be able to, yang artinya dapat atau bisa. Gunakan can atau can't untuk menunjukkan kemampuanmu saat ini. I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Atau I can't speak German. Saya tidak bisa berbicara bahasa Jerman. Untuk British English, can't diucapkan dengan can, sama saja. Gunakan could atau couldn't untuk menunjukkan kemampuanmu di masa lampau. I could run fast when I was a child, but I can't now. Saya dapat lari cepat ketika saya masih kecil, tapi sekarang tidak bisa lagi. I could run fast when I was a child, but I can't now. Gunakan can untuk membuat permintaan. Can I borrow your pen? Jawabannya bisa yes you can atau sorry you can't. Can I borrow your pen? Yes you can. Sorry you can't. Gunakan could untuk membuat permintaan yang lebih sopan. Could you help me please? Jawabannya bukan yes I could, tetapi biasanya yes sure atau sorry I can't. Could you help me please? Yes sure. Sorry I can't. Gunakan can atau could untuk memberi izin. You can use my phone, informal, itu tidak formal. You could use my phone, itu formal. You could use my phone. Gunakan can atau could untuk memberi saran. You can talk to him, itu juga informal. Jika kamu ingin menjadikannya formal, tinggal menggantikan can menjadi could. Artinya bukan pasif dalam hal ini, tetapi lebih sopan. You could talk to him. Gunakan could untuk memberi pilihan. You could stay in a hotel or you could stay at a guest house. You could stay in a hotel or you could stay at a guest house. Kamu bisa tinggal di hotel atau kamu bisa tinggal di guest house. Gunakan can atau could untuk prediksi, di mana keyakinannya kurang dari 50%. Where is John? He could be in his office right now. Where is John? He could be in his office right now. Di mana John? Dia bisa aja atau dapat saja di kantornya saat ini. Jadi yang menjawab juga tidak yakin di mana John sekarang. Kita lanjutkan. Can dan could juga bisa dipakai untuk semua subjek di mana diikuti oleh verb 1. Semua modal diikuti oleh verb 1. I, you, we, they, he, she, it subjek. Semua subjek ini menggunakan can speak English. Bisa menggunakan can, tidak harus ditambahi s atau apapun, cukup dengan verb 1. Atau could juga. I, you, we, they, he, she, it could speak English. Walaupun can ataupun could tetap diikuti oleh verb 1. Speak. Bentuk negatifnya, cannot disingkat menjadi can't, could not disingkat menjadi couldn't. Sally can't help you. Sally couldn't help you. Bentuk pertanyaannya can atau could diletakkan di depan sebelum subjek. Can I help you? Could I help you? Could I help you? Lebih sopan dibanding dengan can I help you?
Be able to sama artinya dengan can atau could tetapi tidak umum diucapkan. Tom is able to lift that box. Boleh saja tetapi tidak lazim diucapkan. Lebih sering diucapkan Tom can lift that box atau Tom could lift that box. Be able to baru digunakan jika dikombinasikan dengan auxiliary yang lain, seperti digabungkan dengan will yang akan dapat. Justru jika digabung tidak boleh lagi menggunakan can. Tom will can lift that box. Itu salah. Harusnya Tom will can-nya diganti dengan be able to. Tom will be able to lift that box. Artinya Tom akan dapat mengangkat box itu. Atau kita gabungkan dengan may. Dapatnya digabungkan dengan may. Tom may can lift that box. Itu tidak boleh. Karena can-nya harus diganti dengan be able to. Jadi Tom may be able to lift that box. Artinya Tom mungkin dapat mengangkat box itu. Atau kita gabungkan dengan auxiliary should yang artinya seharusnya. Tom should can lift that box, tidak boleh, tetapi can-nya diganti dengan be able to. Tom should be able to lift that box. Artinya Tom seharusnya dapat mengangkat box itu. May, might, boleh, mungkin, semoga. Gunakan may atau might untuk membicarakan hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. I might have a pen in my bag. Untuk saat ini, present. Jika Anda mengatakannya untuk saat ini, maka menggunakan might. I might have a pen in my bag. Aku mungkin ada pen di tas saya. She may arrive tomorrow. Yang ini untuk mengatakan di masa yang akan datang, memakai may. She may arrive tomorrow. Dia mungkin datang besok. Gunakan may atau might untuk membuat prediksi yang kamu sendiri kurang yakin. Where is John? He is not here. He may be in the bathroom. He is not here. He may be in the bathroom. Di sini diberi be karena in the bathroom bukan kata kerja. Dan he may be in the bathroom juga tidak terlalu yakin, berarti prosentasenya kira-kira sama dengan can atau could yang tadi. Mungkin ada atau bisa saja di kamar mandi. Gunakan may untuk membuat permintaan yang sopan. Yang ini setara dengan could. May I borrow your pen? Setara dengan could I borrow your pen? Yang ini sopan. Gunakan may untuk memberi izin. You may leave the room. You may leave the room. Kamu boleh meninggalkan ruangan. Gunakan may untuk mengucapkan harapan. Di sini kita artikan dengan semoga. May God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. May you have a long and happy life. Semoga kamu panjang umur dan berbahagia. May you have a long and happy life. May dan might bisa dipakai untuk semua subjek I, you, we, they, he, she, it, diikuti oleh verb one. Will atau would yang artinya akan. Gunakan will untuk membicarakan hal yang akan dilakukan atau yang akan terjadi. He will come here at 6 p.m. Dia akan datang di sini jam 6 malam. He will come here at 6 p.m. Gunakan will atau would untuk membuat permintaan. Will you help me please? Yang ini informal. Kalau kalian ingin menjadikannya formal, will-nya tinggal diganti menjadi would. Would you help me please? Yang ini formal dan sopan. Would you help me please? Will not disingkat menjadi won't. Would not disingkat menjadi wouldn't. Gunakan would you mind untuk membuat permintaan yang sopan. Artinya, apakah Anda tidak keberatan? Would you mind? Would you mind if I left early? Apakah Anda tidak keberatan jika saya pulang lebih pagian? Would you mind if I left early?
Jika kalian menggunakan if dan subjek, maka memakai verb to. Would you mind if I left early? Bukan leave tapi left. Would you mind if I left early? Sedangkan jika Anda langsung menambahkan verb-nya, maka verb-nya harus dijalankan atau ditambah ing. Would you mind closing the door? Would you mind closing the door? Apakah Anda tidak keberatan menutup pintu? Jadi dia minta tolong dengan sopan. Gunakan would rather untuk menunjukkan hal yang lebih disukai. I would rather go to the beach than stay at home. Aku lebih suka pergi ke pantai daripada tinggal di rumah. I would rather go to the beach than stay at home. I would rather not tell you. Saya lebih suka tidak memberitahu kamu. I would rather not tell you. Would rather disingkat menjadi I'd rather, you'd rather, they'd rather, we'd rather, he'd rather, she'd rather. Perhatikan bentuk negatifnya. Would rather ditambahin not, bukan would-nya yang ditambahin not. I would not rather, salah, tetapi I would rather not disertai dengan verb one. Oke. Sekarang kita bahas mengenai must, have to, atau had to yang artinya harus. Gunakan must untuk memberi saran yang kuat. You must see the Empire State Building while you are in New York. Kamu harus melihat Empire State Building ketika kamu di New York. You must see the Empire State Building while you are in New York. Gunakan must not atau mustn't untuk membuat peringatan atau larangan. Must ditambah dengan not yang menjadi mustn't tidak diterjemahkan dengan tidak harus, tetapi diterjemahkan dengan tidak boleh. You mustn't go to that part of the city, it's dangerous. You mustn't go to that part of the city, it's dangerous. Kamu tidak boleh pergi ke bagian dari kota itu bahaya. Gunakan must untuk menyatakan keharusan yang disebabkan oleh kebutuhan. I must go now. Jadi keinginannya sendiri untuk pergi. I must go now. Saya harus pergi sekarang. Gunakan must untuk membuat dugaan yang kamu yakini benar. Where's John? He is not here. He must be in the back room. Di sini must kita terjemahkan dengan pastinya. He is not here. He must be in the back room. Dia tidak di sini. Mestinya dia ada di kamar mandi. Gunakan have to untuk menyatakan sesuatu yang harus kita lakukan disebabkan karena suatu aturan atau hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi harus, tetapi harusnya karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan kita untuk bertindak. I have to go now. I have to start work at 8. Aku harus pergi sekarang. Aku harus mulai bekerja jam 8. I have to go now. I have to start work at 8. Gunakan don't atau doesn't plus have to untuk menyatakan ketidakharusan. I don't have to answer that question. I don't have to answer that question. Artinya saya tidak harus menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau must bisa langsung kita tambahkan not menjadi mustn't yang artinya tidak boleh. Sedangkan have to tidak bisa menjadi have not to atau haven't to, tetapi harus ditambah do atau does, baru tambahin not, baru have to. Don't have to atau doesn't have to yang di sini baru artinya tidak harus. Gunakan had untuk suatu keharusan di waktu yang lampau. I'm sorry I didn't come to your party yesterday because I had to go to Jakarta. I'm sorry I didn't come to your party yesterday because I had to go to Jakarta. Pergi ke Jakarta ya, sudah lewat kemarin. Berarti bukan lagi menjadi have to, tetapi kita paskan juga, disesuaikan waktunya menjadi had to. I'm sorry I didn't come to your party because I had to go to Jakarta. Maaf saya tidak datang ke pestamu kemarin karena aku harus pergi ke Jakarta. Catatan, must not artinya tidak boleh. Don't have to atau doesn't have to artinya tidak harus. Yang menggunakan doesn't adalah orang ketiga tunggal.
he, she, it. Sedangkan yang menggunakan don't adalah I, you, we, they. Oke, kita lanjutkan. Should atau ought to, yang berarti harus atau seharusnya. Gunakan should atau ought to untuk memberi saran atau nasihat. You should see a doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. She ought to study hard to pass the exam. Dia seharusnya belajar keras untuk lulus ujian. She ought to study hard to pass the exam. Gunakan bentuk negatif should not atau kita singkat menjadi shouldn't untuk membuat peringatan supaya tidak melakukan sesuatu. You should not walk alone in that area after dark. Kamu seharusnya tidak berjalan sendirian di area itu setelah gelap. Atau kita singkat menjadi shouldn't. You shouldn't walk alone in that area after dark. You shouldn't smoke too much. Kamu seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Letakkan should di depan atau sebelum subjek untuk membuat pertanyaan. What time should we leave? Jam berapa kita harus pergi? What time should we leave? Should we go now? Kita harus pergi sekarang. Should we go now? Perhatikan, jika pertanyaannya kita mulai dengan 8 W, 1H yaitu what, where, when, which, how, dan lain-lain, maka intonasi kita datar. What time should we leave? Tetapi jika pertanyaannya diawali dengan auxiliary verb, termasuk di sini model auxiliary verb, maka intonasinya naik. Should we go now? Should we go now? Itu. Ought to jarang digunakan dalam bentuk negatif dan pertanyaan. Kebanyakan digunakan dalam bentuk positif saja. Gunakan should have plus verb 3 untuk menyatakan penyesalan di waktu yang lampau. I should have studied for my exam. Aku seharusnya sudah belajar untuk ujianku. Kenyataannya dia tidak belajar dan dia tidak lulus. I should have studied for my exam. Gunakan should have plus verb 3 untuk menyatakan sesuatu yang kamu harapkan terjadi di masa yang lampau tetapi tidak terjadi. The letter should have arrived by now, but it hasn't come yet. Suratnya seharusnya sudah tiba saat ini, tetapi masih belum. The letter shouldn't have arrived by now, but it hasn't come yet. Oke, kita lanjutkan lagi. Had better, yang artinya lebih baik atau sebaiknya. Gunakan had better untuk memberi saran. You had better see a doctor. Atau kamu juga bisa menggunakan should seperti yang tadi. You should see a doctor. Artinya sama. Kamu seharusnya pergi ke dokter atau kamu lebih baik pergi ke dokter. You'd better come early. Kamu lebih baik datang lebih awal. Gunakan bentuk had better untuk ancaman beserta konsekuensinya. You had better clean up your room right away or mom will be very angry. You had better clean up your room right away or mom will be very angry. Kamu lebih baik membersihkan kamarmu segera atau ibu akan sangat marah. You had better be on time or we will leave without you. You had better be on time or we will leave without you. Kamu lebih baik tiba tepat waktu atau kita akan pergi tanpamu. Bentuk negatifnya adalah had better plus not plus verb 1. Bukan had better, bukan hadn't better atau had not better. Jadi yang ditambahi not bukan had-nya tetapi better-nya dan tidak bisa disingkat had better not. You'd better not do that atau you had better not do that. You had better not be late. You'd better not do that artinya kamu lebih baik tidak melakukan itu. You had better not be late. Kamu lebih baik tidak terlambat. Had better disingkat menjadi I'd better. I'd better, you'd better, we'd better, they'd better, he'd better, or she'd better. Perhatikan bedanya. I'd better singkatan dari had better.
Sedangkan I'd rather yang barusan kita pelajari singkatan dari would rather. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Used to be used to, yang artinya terbiasa. Gunakan used to untuk menceritakan kebiasaan yang kalian lakukan di masa yang lampau dan sudah tidak kalian lakukan lagi pada saat ini. Rumusnya adalah subject plus used to plus verb 1. I used to smoke 2 packs of cigarette a day. Saya terbiasa merokok 2 pak sehari, tapi itu dulu. But now I don't. Tetapi sekarang saya tidak lagi. I used to swim. Saya terbiasa berenang dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Used to juga bisa diterjemahkan dengan pernah. Agnes used to live in Jakarta for 3 years. Agnes pernah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Artinya she doesn't live there anymore. Dia tidak lagi tinggal di sana. Agnes used to live in Jakarta for 3 years. Gunakan to be used to. Di sini to be-nya kita ganti dengan am is are atau am is are used to untuk menceritakan kebiasaan sampai saat ini. Jadi yang kalian tetap lakukan sampai saat ini. Rumusnya subject plus to be atau am is are plus used to plus verb 1ing. Bandingkan dengan rumus yang di atas, used to-nya tetap, tinggal diselipkan saja am is are di antara subjek dengan used to-nya, dan verb-nya tinggal kita tambahkan dengan ing atau ing. So, he is used to working 8 hours a day. Dia terbiasa bekerja 8 jam sehari dan masih berlaku sampai saat itu. I am used to having breakfast before leaving for office. Saya terbiasa makan pagi atau sarapan sebelum berangkat ke kantor. I'm used to having breakfast before leaving for office. He isn't used to coming late. Dia tidak terbiasa datang terlambat. He isn't used to coming late. To be used to juga bisa digantikan dengan to be accustomed to, yang artinya sama. Mary is accustomed to traveling everywhere in style. Mary is accustomed to traveling everywhere in style. Mary terbiasa bepergian kemana-mana dengan gaya. To be accustomed to bisa kita gantikan dengan to be used to. Mary is used to traveling everywhere in style. Artinya sama saja. Are you accustomed to hot weather? Apakah Anda terbiasa dengan cuaca yang panas? Are you accustomed to hot weather? Kita lanjutkan. Be supposed to yang artinya diharapkan atau be to yang artinya diwajibkan. Gunakan be supposed to untuk mengatakan seseorang atau sesuatu yang diharapkan. Rumusnya adalah subject plus be, di sini be adalah am is are plus supposed to plus verb 1. Class is supposed to begin at 7 a.m. Kelas diharapkan dimulai jam 7 pagi. Class is supposed to begin at 7 a.m. You are supposed to come on time. Kamu diharapkan datang tepat waktu. You are supposed to come on time. Gunakan be to untuk mengatakan seseorang atau sesuatu yang diwajibkan. Kalau yang tadi di atas diharapkan, yang di bawah ini diwajibkan, jadi lebih keras. Perhatikan rumusnya, tinggal menghilangkan suppose. Oke, subject plus am is are plus to plus verb 1. He is to come to that meeting. He is to come to that meeting. Dia wajib datang ke rapat itu. You are to be here tonight. You are to be here tonight. Kamu wajib di sini malam ini. Kenapa ada be? Karena here bukan kata kerja. Jadi kita harus tambahkan dengan be. You are to be here tonight.
Oke, bagi yang belum paham betul bisa mengulangi dulu video ini supaya paham dan setelah itu bisa diteruskan dengan latihan. Kita bahas jawabannya. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Yang benar adalah yang A. My parents can come to the party. Orang tua saya dapat datang ke pesta itu. Kenapa B salah? I can't to see you today. I can't to see you today. Kebanyakan to setelah model auxiliary hanya diikuti oleh verb one atau infinitive without to, tanpa to. Berarti I can't see you today itu baru benar. Demikian juga dengan C, tidak perlu diberi ing. We can visit you at the weekend itu benar, tapi kalau we can visiting you at the weekend itu salah. Number 2, which question is correct? Yang betul adalah C. Can you play the violin? Dapatkah kamu memainkan biola? Play you the violin itu bukan susunan bahasa Inggris yang benar. You can play the violin juga tidak bisa karena dalam pertanyaan auxiliary harus diletakkan sebelum subjek. Jadi harus dibalik. Can you play the violin? Seperti yang jawaban di C. Which sentence is correct? Is not correct. Jawaban mana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah I can't to fix your car. I'm afraid. Kenapa? Karena ada to. Harusnya I can't fix your car. I'm afraid. Saya tidak dapat memperbaiki mobilmu. Aku khawatir. Yang B betul. David can come to work today. David tidak bisa datang ke kerja hari ini. We can't see the television. Kita tidak dapat melihat televisi. Artinya C di sini bendanya, tidak bisa melihat televisinya, bukan acaranya. Karena kalau acaranya kita tidak menggunakan C, tetapi kita menggunakan watch. Okay, number 4. Which question is correct? Mana yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Can you help me please? Bisa bantu aku? Yang B, you can please help me. Jelas salah, susunan katanya. Can you too help me please? Kebanyakan to. Which question is not correct? Number 5. Mana pertanyaan yang tidak benar? Yang tidak benar adalah where I can put this box. Kenapa? Harusnya can-nya di depan. Where can I put this box? Itu baru betul. Which sports can you play? Which sports can you play? Benar. Olahraga mana yang dapat kamu mainkan? What time can you come to the office? What time can you come to the office? Jam berapa kamu bisa datang ke kantor? Itu juga benar. Number 6. What is the best reply? Jawaban mana yang benar? Atau jawaban mana yang benar? Could I borrow your pen? Boleh aku pinjam penmu? Yes, you could. Tidak umum. Jika pertanyaannya dimulai dengan could I borrow your pen untuk permintaan, jawabannya adalah yes, sure. Itu yang benar. Yes, you can juga tidak, kecuali no, you can't, baru bisa.
Which word complete the sentence? Kalimat mana yang bisa mengisi kosongan itu? I could dance really well when I was young, but I can't now. Yang benar. Saya bisa menari dengan bagus ketika saya masih muda, tetapi sekarang saya tidak bisa. Kalian lihat bahwa ketika dia masih muda berarti lampau, maka can-nya diganti dengan could. I could dance really well when I was young. Tetapi kalau sudah saatnya sekarang, maka kita tetap menggunakan can atau can't. But, karena but artinya kontra, maka but I can't now, tetapi saya tidak bisa sekarang. Oke, kita lanjut dengan exercise yang berikutnya. Oke, kita bahas jawabannya. Langsung yang benar, I have to leave at 3:30. Saya harus pergi jam 3:30, 3:30. Must tidak diikuti dengan to, berarti yang B salah. I must leave at 3:30, ya. I has to salah karena I tidak menggunakan has tetapi have. He, she, it yang menggunakan has. Number 9. My mom doesn't have to work anymore. She's retired. Ibuku tidak harus bekerja lagi. Dia sudah pensiun. Yang B salah, not have to bukan susunan kata yang benar. Hasn't to juga salah karena yang diberikan not bukan has-nya tetapi harus ditambahi do atau does plus not baru have to. Itu rumusnya. My mom doesn't have to work anymore. She's retired. Number 10. Alan doesn't have to work on Sundays. Alan tidak harus bekerja pada hari-hari Minggu, atau Alan doesn't have to work every Sunday. Not have to sama tidak bisa, hasn't to sama tidak bisa. Number 11. Has Laura to go to the meeting? Jelas salah karena pertanyaan has itu artinya sudahkah dan disertai dengan verb 3, enggak disertai dengan to seperti yang diminta. Maka yang betul adalah does Laura have to go to the meeting? Apakah Laura harus pergi ke rapat itu? Yang C salah karena tidak menggunakan has. Karena kalau sudah does, kita kembali ke verb 1. Number 12. I hate John and now I feel guilty about it. I shouldn't hate John. Saya memukul John dan sekarang saya merasa bersalah. Aku seharusnya tidak memukul John. Should nanti artinya menjadi
salah. Aku memukul John dan sekarang saya merasa bersalah, saya seharusnya memukul John. Berarti tidak benar. Yang benar adalah should not atau shouldn't. Ought to tidak digunakan untuk kalimat negatif. Number 13. I didn't go to the party. Now I wish I had gone to the party. Saya tidak pergi ke pesta itu dan sekarang aku berharap saya sudah pergi ke pesta itu. I should have gone to that party. I should have gone to the party. Aku seharusnya sudah pergi ke pesta itu. Karena ditambah have karena lampau dan disertai dengan verb 3 yaitu gone. Berarti should tidak bisa karena should disertai dengan verb 1. Should had tidak ada dalam bahasa Inggris. Adanya should have. Number 14. I expected Karen to arrive 10 minutes ago. Karen should have come 10 minutes ago. Saya mengharapkan Karen untuk tiba 10 menit yang lalu. Karen seharusnya sudah tiba 10 menit yang lalu. Should have come. Di sini come adalah verb 3 bukan verb 1 karena bentuknya adalah come, came, come. Berarti kembali ke come untuk verb 3-nya. Number 15. Kathy will probably be late again. Kathy kemungkinan terlambat lagi. Will probably bukan probably will. Terbalik, won't probably artinya nanti akan salah, tidak akan. Number 16. We definitely won't have time to see a film. Kita pastinya tidak akan punya waktu untuk melihat film. We definitely won't have time to see a film. Bukan will atau might. Number 17. Which word goes in the space? Tom might be in his office at the moment. Tom kemungkinan ada di kantornya saat ini. Kenapa be? Karena in his office bukan kata kerja. Tidak perlu to atau being, itu salah. Kita lanjutkan ke exercise selanjutnya. Oke, kita lihat jawabannya. We could either eat at a pub or at a restaurant. Ini sebuah saran. Kita dapat makan di pub atau di restoran. Don't have to artinya nanti tidak bisa. Demikian juga dengan must yang artinya harus. We must visit Aunt Maria soon. We haven't seen her for months. Kita harus mengunjungi Bibi Maria segera. Kita belum ketemu dia selama berbulan-bulan. Could tidak bisa, yang artinya dapat. Demikian dengan shouldn't yang artinya tidak, harus. Number 20.
You don't have to bring an ID card. Di situ ada to, maka jelas don't have. Kita tidak harus membawa KTP. 21. I have to stay at work late tomorrow. Saya harus tinggal untuk bekerja larut besok, atau saya harus lembur besok. Number 22. You should wear your new suit to the interview. Kamu seharusnya mengenakan setelan barumu untuk interview. Saran. Berarti tidak bisa kita memakai have to yang artinya harus atau shouldn't yang tidak seharusnya. Number 23. We don't have to go out on Saturday. We could stay in and watch a film. We don't have to go out on Saturday. We could stay in and watch a film. Kita tidak harus pergi keluar pada hari Sabtu. Kita dapat tinggal di rumah atau nonton film. Yang cocok adalah could. Should yang seharusnya tidak cocok. Have to yang harus juga tidak cocok. Number 24. You should try one of Emma's cake. They are delicious. Kamu seharusnya mencoba kue dari Emma. Mereka sangat enak. Ku tidak cocok, Mas tidak cocok. My purse isn't in my pocket. It must be in my bag. Dompetku tidak ada di dalam kantong. Pastinya ada di dalam tas. Must be di sini kita artikan dengan pastinya. Must in my bag, yang A adalah salah karena in my bag bukan kata kerja, maka harus kita tambah dengan be. Must be in my bag. Mustn't be in my bag artinya nanti salah. Number 26. My passport can't be in that drawer. I've already looked there 3 times. My passport can't be in that drawer. I've already looked there 3 times. Paspor saya tidak ada di dalam laci. Saya sudah melihat ke sana 3 kali. No, tidak cocok. Mustn't juga tidak cocok. Number 27. I can't remember what Jason does at university. He could study geography or he might study geology. Aku tidak ingat apa yang John ambil di university atau yang John kuliah di universitasnya. Dia dapat kuliah geografi atau dia bisa kuliah geologi. Oke. Kita lanjutkan dengan exercise yang berikutnya.
Oke, kita lihat jawabannya. Bisa bantu saya? Can you help me? Jika kalian ingin mengatakannya lebih sopan, tinggal could you help me? Can-nya diganti menjadi could atau memakai would. Would you help me? Ditambah lagi dengan please. Would you help me please? Supaya lebih sopan lagi. Tentu saja, apa yang bisa saya bantu? Sure, how can I help you? Pastinya, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda? Certainly, what can I do to help you? Certainly, what can I do to help you? Atau certainly, what could I do to help you? Untuk lebih sopannya. Dia tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She can speak English fluently. She can speak English fluently. Boleh saya pulang sekarang? May I go home now? Boleh saya pulang sekarang? May I go home now? Dan ini sopan. Atau could I go home now? Masih boleh. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. You shouldn't do it. You shouldn't do that. Apa kamu keberatan kalau saya menyalakan AC? Would you mind if I turn on the air conditioner? Would you mind if I turn on the air conditioner? Apakah kamu keberatan kalau saya menyalakan AC? Saya akan memotong rumput, tetapi sebelumnya saya akan membersihkan kolam dulu. I will cut the grass, but beforehand I will clean the pool first. Beforehand artinya sebelumnya. Kalau setelahnya atau sesudahnya kita bisa memakai afterward. I will cut the grass, but beforehand I will clean the pool first. First di sini artinya bukan pertama tetapi duluan. Saya tidak akan pernah melakukannya. I will never do it. I will never do it. Saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Di sini ada dua auxiliary harus dan bisa. Maka bisanya harus diganti dengan be able to, tidak bisa can. Jadi I should be able to speak English. Atau harusnya kita ganti dengan have to. I have to be able to speak English. Kita lanjutkan. Oke, kita lihat jawabannya. Number 11. Saya pasti bisa berbahasa Inggris. Di sini juga ada dua auxiliary. Maka bisanya harus kita ganti menjadi be able to. Dan pastinya kita bisa menggunakan must. I must be able to speak English. I must be able to speak English. Saya diharapkan di sana dalam waktu sejam. Diharapkan adalah
be supposed to. Maka I am supposed to be there in an hour. I'm supposed to be there in an hour. Kenapa di belakangnya be setelah supposed to? Karena tidak diikuti oleh kata kerja. I'm supposed to be there in an hour. Jika diharapkannya menjadi diwajibkan, kita tinggal mengambil suppose-nya. Tidak kita gunakan suppose-nya. Tinggal I am to be there in an hour. Itu artinya saya diwajibkan di sana dalam waktu sejam. Sama seperti yang nomor 13. Saya diwajibkan di sana dalam waktu sejam, atau artinya harus. Saya harus di sana dalam waktu sejam. Maka kita bisa menggunakan I am to be there in an hour atau I have to be there in an hour. Meaningnya artinya sama. Saya terbiasa bangun pagi jam 6. I'm used to getting up at 6 a.m. Artinya masih berlaku sampai saat ini. Dan bisa kita gantikan dengan be accustomed to. I am accustomed to getting up at 6 a.m. Saya sebaiknya segera menemuinya. I'd better see him immediately. Atau I had better see him immediately. Immediately artinya segera. Bisa kita gantikan juga dengan soon. I'd better see him soon. Bisa kita ketemuan jam 5 sore ini? Can we meet at 5 this afternoon? Jika kita ingin mengatakan yang lebih sopan untuk orang yang lebih kita hormati, kita gantikan can dengan could. Could we meet at 5 this afternoon? Could we meet at 5 this afternoon? Saya harus pergi sekarang. Saya punya janji ketemu dengan Tony jam 6. I have to go now. I have an appointment with Tony at 6. I have to go now. I have an appointment with Tony at 6. Appointment itu janji ketemu. Kenapa di sini kita tidak menggunakan must, I must go now? Karena bukan atas kehendaknya sendiri, tapi karena sudah terikat dengan janji bertemu dengan Tony jam 6. Sehingga kita lebih cocok menggunakan have to. I have to go now. I have an appointment with Tony at 6. Number 18. Apa saya harus jawab pertanyaanmu? Do I have to answer your question? Do I have to answer your question? Tinggal meletakkan auxiliary aja di depan. Number 19. Kita mungkin datang terlambat malam ini. We may be coming late tonight. We may be coming late tonight. Number 20. Saya mungkin tidak dapat datang ke pestamu minggu depan. I may not be able to come to your party next week. Sama, ada dua auxiliary yaitu mungkin dan tidak. Mungkinnya adalah may, mungkin tidak, may not, dan auxiliary yang satunya dapat. Maka auxiliary dapatnya diganti dengan be able to, sehingga menjadi I may not be able to come to your party next week. I may not be able to come to your party next week. Oke teman-teman, sekian pelajaran di video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dalam penyampaiannya. Silakan tulis di kolom komen. Jika ada usulan atau pertanyaan seputar pelajaran ini, silakan tanyakannya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Oke teman-teman, see you on the next video and bye-bye.